Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Izzatul Ifah, Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas tentang fenomena remaja, baik itu yang positif maupun negatif dalam perkembangan yang dapat dilihat dari aspek perkembangan dan aspek-aspek lainnya seperti kognitif, bahasa, norma, moral, agama, dan lainnya. Nah, mohon disimak ya teman-teman. Selamat menikmati. Nah, kenapa sih saya membahas tentang fenomena remaja yang dapat berpikir dewasa? Kenapa sih nggak yang lain gitu ya? Kenapa nggak fenomena yang negatif? Nah, dibalik banyaknya fenomena negatif yang dialami oleh seorang remaja, sangat banyak juga fenomena positif yang dapat kita ambil dan kita pelajari. Nah, salah satunya yaitu seorang remaja yang dapat berpikir dewasa. Nah, contoh terdekatnya itu saya sendiri ya teman-teman. Saya mulai ngerantau dan di rantau pun saya udah bisa berpikir dewasa untuk mengambil keputusan, untuk memilih dan mengambil solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi contoh terdekatnya dapat kita lihat untuk kedepannya di diri kita masing-masing. Jadi contohnya nggak perlu jauh-jauh, kita lihat cukup di diri kita sendiri ya. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan membahas topik fenomena remaja yaitu tentang berpikir dewasa. Nah, ini salah satu fenomena yang berdampak positif ya teman-teman. Nah, sebelum itu apa sih itu fenomena? Apa sih itu remaja? Nah, di sini saya akan mau menjelaskan fenomena tersebut adalah suatu kegiatan atau rangkaian yang dapat kita kaji dan kita amati. Nah, sedangkan remaja sendiri merupakan seorang anak yang sedang mencari jati dirinya. Nah, kayak kita nih, kita bisa dikatakan seorang remaja yang sedang mencari jati diri dan melalui proses tahap dewasa. Nah, baiklah, kalau dilihat dari aspek konsep perkembangan, di sini seorang remaja yang dapat berpikir dewasa dapat dipengaruhi oleh beragam faktor atau beragam aspek yang sangat mendukung kenapa seorang remaja ini dapat berpikir dewasa. Nah, saya akan membahas tentang faktor yang dapat mendukung seorang remaja dapat berpikir secara dewasa. Nah, di sini terdapat dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal sendiri yaitu seorang remaja dapat dipengaruhi oleh kondisi emosional dan lingkungan sekitar, terutama itu lingkungan keluarga. Jadi, keluarga yang memberikan contoh yang baik kepada anaknya atau remajanya bahkan akan bisa dipengaruhi dalam kondisi berpikir dewasa. Kenapa demikian? Karena peran keluarga sendiri sangat penting di sini teman-teman. Nah, misalkan kita ingin bisa berpikir dewasa atau bisa melakukan hal yang positif, tergantung apa yang kita lihat dan apa yang kita alami sehari-hari. Nah, di sini faktor keluarga sangat dipengaruhi dan juga faktor emosional. Nah, di sini berarti seorang remaja telah mampu untuk mengandalkan emosionalnya sendiri. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar. Nah, di sini seorang remaja dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek yang ada di luar sana. Nah, seperti pertemanan, lingkungan, sekolah, dan lainnya. Nah, di sini seorang remaja dapat mencontoh hal-hal yang positif dari beragam aspek yang telah saya sebutkan tadi, baik dari lingkungan, pertemanan, pergaulan, dan lain. Nah, di sini seorang remaja dapat meningkatkan tingkat kedewasaannya untuk berpikir karena dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, jika dia berada di lingkungan yang terdiri dari orang-orang yang mampu berpikir dewasa, maka dia akan terbawa dan terpengaruh. Nah, apalagi seorang remaja yang sering berteman dengan orang yang lebih gede atau lebih tua dari dia, nah dia akan bisa terpengaruh dan akan bisa menerapkan proses berpikir dewasa tadi. Nah, selanjutnya aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan remaja di sini teman-teman, ada aspek bahasa, fisik, kognitif, moral, agama, dan lainnya. Nah, di sini aspek yang sangat mendukung dan
berhubungan dengan fenomena remaja di sini adalah aspek fisik. Nah, di sini kenapa seorang remaja dapat berpikir dewasa? Karena dipengaruhi oleh aspek fisik, yaitu salah satunya pergaulan atau pertemanan seorang remaja dengan remaja lain, atau remaja ini berteman dengan orang yang lebih dewasa sehingga pemikirannya pun bisa menjadi dewasa. Nah, aspek yang kedua yaitu aspek kognitif. Nah, di sini aspek ini didukung oleh pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, jadi di pembelajaran itu terdapat pelajaran yang mengajarkan tentang berpikir dewasa. Nah, jadi remaja yang menerapkan pembelajaran ini akan dapat berpikir secara dewasa. Nah, selanjutnya itu tentang emosi. Nah, aspek emosi sendiri ini adalah aspek yang mungkin sangat sulit untuk remaja mengendalikan emosinya sendiri. Namun tahap dewasa di sini seorang remaja dapat meningkatkan serta mengendalikan emosionalnya sehingga remaja tersebut dapat berpikir secara dewasa. Karena mungkin seorang remaja berpikir seperti ini, kalau kita menuruti emosi kita, ego kita, pasti kita nggak bakalan dewasa, pasti kita nggak bisa berpikir secara jernih dan untuk kedepannya pasti akan lebih baik gitu ya. Nah, aspek selanjutnya yaitu aspek moral. Nah, di sini aspek moral yang dituntut seperti aturan, nilai norma yang sangat berpengaruh dalam proses pendewasaan seorang remaja. Nah, di sini juga berpengaruh untuk bagaimana menjadikan seorang remaja dapat berpikir dewasa. Nah, aspek selanjutnya yaitu aspek agama. Nah, aspek agama ini merupakan aspek yang sangat penting, yang juga merupakan salah satu aspek yang tak kalah penting dari aspek-aspek lain. Nah, agama sangat mengatur dan menjelaskan bagaimana cara berpikir dewasa, mengambil keputusan secara tepat, dan mengatur nilai norma yang mendukung remaja untuk berperilaku secara dewasa. Nah, jadi kita sebagai remaja harus bisa berpikir dewasa agar bisa menyelesaikan suatu masalah atau mengambil tindakan dan solusi dari suatu masalah. Nah, jadi fenomena remaja di sini tidak hanya terdapat fenomena negatif aja, jadi fenomena positif pun sangat banyak untuk dikaji. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya kaji ya teman-teman tentang fenomena remaja saat ini. Kalau ada salah, mohon maaf. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman.